Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas-Mbak semuanya? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah akuntansi pendidikan. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas bersama mengenai organisasi pendidikan. Nah, tentu kita sudah sering mendengar ya, Mas Mbak ya, organisasi pendidikan, lembaga pendidikan. Jadi untuk hari ini kita akan fokus untuk mengetahui pengertian, jenis-jenis atau macam-macam dari organisasi pendidikan. Tujuan perkuliahan pada hari ini adalah setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu menjelaskan organisasi dan infrastruktur pendidikan. Nah, kenapa mahasiswa pendidikan akuntansi mempelajari materi ini? Nah, ini hal yang penting ya, Mas Mbak. Urgensi dari materi ini. Karena yang pertama, tugas seorang guru adalah salah satunya mendidik, mengajar. Namun demikian, kita juga ada tugas tambahan sebagai seorang guru, yaitu sebagai fasilitator dan administrator. Dengan tugas tambahan tersebut, Mas Mbak perlu dibekali mengenai materi tentang akuntansi pendidikan. Lalu hubungannya dengan organisasi pendidikan ini apa? Tentu karena akuntansi pendidikan ini adalah akuntansi di bidang pendidikan, maka kita perlu tahu organisasi di dalam pendidikan itu apa? Apa yang termasuk organisasi di dalam pendidikan, kemudian jenis-jenis atau tingkatan organisasi pendidikan itu apa saja. Yang pertama, Mas Mbak, kita akan mengupas mengenai organisasi pelayanan pendidikan, kemudian juga ada jenis-jenis pelayanan pendidikan, perubahan manajemen di dalam organisasi pelayanan pendidikan. Kayak ini untuk pertemuan kita hari ini. Kemudian minggu depan kita akan membahas mengenai infrastruktur pendidikan, budaya organisasi pelayanan pendidikan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada budaya organisasi pelayanan pendidikan, dan yang terakhir organisasi dan infrastruktur pendidikan di Indonesia. Yang pertama, Mas Mbak, adalah pengertian organisasi pelayanan pendidikan. Pengertiannya itu apa? Secara umum, yang dinamakan organisasi pelayanan pendidikan atau sering kita sebut adalah lembaga pendidikan, ya baik itu formal maupun non formal atau informal, merupakan tempat transfer ilmu pengetahuan dan budaya atau peradaban. Ini Bu Yola kasih bold ya untuk pengertiannya ini. Kenapa? Karena ini untuk menjadi penanda organisasi pelayanan pendidikan itu seperti apa, atau lembaga pendidikan itu artinya apa? Tempat untuk mentransfer ilmu. Jadi nanti kalau Mas Mbak menjadi seorang pendidik, tempat untuk mentransfer ilmu itu salah satunya adalah di sekolah atau lembaga pendidikan. Mentransfer di sini tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga budaya atau peradaban. Kenapa budaya masuk di sini? Pertanyaannya kan begitu. Karena suatu kebiasaan, ilmu pengetahuan ini kan nanti akan menjadi budaya dari yang kita ajarkan atau peserta didik itu. Misalnya kita mengajar akuntansi, tetapi di dalamnya kita tentu memberikan atau menanamkan nilai-nilai luhur, value yang baik untuk peserta didik kita, maka itu akan membentuk sebuah karakter. Ketika sudah membentuk sebuah karakter, jika dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang, itu akan menjadi sebuah budaya yang nantinya akan menentukan peradaban tentu di masa depan. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis pelayanan pendidikan. Ini tentu sudah familiar ya, seharusnya ya kita semua sudah sering dengar. Yang pertama adalah pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, kemudian sering juga kita dengar pendidikan profesional, pendidikan kejuruan dan teknik, pendidikan keagamaan, dan yang terakhir adalah pendidikan khusus.
kita kupas satu persatu, bahwa yang dinamakan pendidikan umum itu adalah program pendidikan dasar dan menengah. Ya, hanya sampai dasar dan menengah yang fokus pada penyediaan berbasis keterampilan akademis yang dibutuhkan untuk peserta didik ini melanjutkan pendidikan di tingkat satuan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kalau dikatakan pendidikan umum itu ya basicnya atau dasarnya. Sehingga yang masuk di dalam sini adalah program pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya untuk memberikan kemampuan akademis sebagai bekal untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian apa perbedaannya dengan pendidikan kejuruan? Tentu yang di-highlight di sini adalah kejuruannya. Jadi program pendidikan yang mempersiapkan peserta didiknya untuk bekerja ya atau siap bekerja, atau dalam hal yang lain adalah pekerjaan yang didasarkan pada kegiatan praktek tradisional dan akademik dan terkait bidang pekerjaan tertentu. Maka kalau misalkan nanti Mas Mbak mengajar di SMK, kemudian jurusannya adalah akuntansi, maka peserta didik ini tentu punya concern atau lebih fokus di bidang akuntansi atau bidang pekerjaan khusus akuntansi. Maka dinamakan kejuruan. Itu berbeda dengan yang tadi pendidikan umum. Nah, kemudian kalau pendidikan akademik adalah program pendidikan tinggi tingkat sarjana dan pasca sarjana yang bertujuan untuk mengakuisisi disiplin ilmu tertentu. Contohnya adalah sekarang ini ya, para mahasiswa ada di tingkat jenjang sarjana, maka kalian ini lebih fokus di satu ilmu tertentu, jurusan pendidikan akuntansi, prodinya pendidikan akuntansi S1. Nah, kalau teman-teman yang ambil S1 akuntansi, berarti kan ilmunya tertentu, khusus untuk FE yang akuntansi. Tuh, ini namanya pendidikan akademik. Kemudian pendidikan profesional ini lebih tinggi setelah jenjang sarjana. Jadi program yang mempersiapkan peserta didiknya untuk pekerjaan dan memperoleh keterampilan tertentu. Ya, orang kalau dikatakan profesional adalah seseorang yang memang menguasai satu bidang ilmu tertentu. Nah, dilanjutkan dengan ada pendidikan kejuruan dan teknik. Nah, ini program ini untuk mempersiapkan peserta didik untuk pekerjaan dengan memperoleh pengetahuan yang diterapkan pada maksimum setara dengan program sarjana. Jadi setara atau seimbang dengan tingkat sarjana. Kemudian yang keenam adalah ada pendidikan keagamaan. Jadi ada di tingkat primer, sekunder, dan program pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk melakukan peran yang mereka butuhkan terkait dalam hal pengetahuan agama dan atau menjadi seorang sarjana agama. Kemudian ini yang sering kita dengar, bahkan sering kita lihat adalah pendidikan khusus, yaitu program pendidikan di mana peserta didik itu dengan kebutuhan khusus dan dengan cara yang ditujukan pada perbedaan individu peserta didik dan kebutuhannya. Jadi biasanya pendidikan khusus ini khusus untuk siswa-siswi yang memang mereka punya kebutuhan khusus atau perlu treatment khusus dalam proses pembelajarannya. Nah, sub yang kedua adalah perubahan manajemen di dalam organisasi pelayanan pendidikan. Di sini Bu Ila memberikan 3 sub ya yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah hal yang pasti terjadi dalam pendidikan itu merupakan perubahan ya dalam proses pendidikan itu sendiri. Seperti contohnya kemajuan teknologi, harapan, kemudian cita-cita, kebutuhan, kemudian pasar, regulasi dan nilai sosial dan lain-lain. Contohnya adalah begini, ketika kita menjadi seorang siswa beberapa tahun yang lalu, dengan besok kita menjadi seorang guru, tentu pendidikannya kan sudah berbeda ya, Mas Mbak ya. Proses pendidikan, materi pembelajarannya juga sudah berbeda. Nah, seorang guru ini punya peran penting, Mas Mbak, di mana kita harus bisa mengajarkan siswa kita sesuai zamannya.
Tidak mungkin kita kalau misalkan ngajar akuntansi sekarang terus masih pakai media yang dulu waktu kita jadi siswa. Ya kalau sekarang ya mereka kita ajarkan dengan software akuntansi, bagaimana nyusun laporan keuangan jauh lebih efisien dan efektif, kemudian nanti pengecekannya tidak manual, sudah computerized dan lain-lain. Nah, tentu ini kan mengikuti kemajuan teknologi. Nah, kalau mengikuti pasar atau tuntutan zaman, tentu kita diharapkan bisa menghasilkan lulusan yang bisa terserap sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, saat ini pasar butuh apa? Atau masyarakat ini butuh apa? Negara butuh apa? Oh, seseorang lulusan yang memang punya kompeten di bidang akuntansi, terampil tidak hanya manual, tapi juga software juga mereka mahir, kemudian communication skill-nya bagus, punya keterampilan versi yang bagus, kemudian juga kemampuan ini kolaborasi dengan antar siswa itu juga bagus. Nah, ini juga menjadikan faktor di mana guru juga harus mengasah keterampilan-keterampilan itu di samping menyampaikan di samping menyampaikan materi akuntansi yang menjadi bidang ilmu keahlian dari peserta didik. Kemudian juga perlu juga memperhatikan nilai sosial atau di mana siswa itu berada. Kita perlu memberikan masukan, perlu memberikan contoh karakter yang baik di mana nanti kita bisa berkembang. Misalnya kita sekarang mengajar di Jogja, tapi belum tentu kan Mas Mbak nanti lulusan dari siswa kalian itu akan bekerja di Jogja juga, bisa jadi kan bekerja di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Maka nilai-nilai atau value ini perlu ditanamkan sejak dini sebenarnya. Dan yang kedua, manajemen versus kepemimpinan pendidikan. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu dipahami bersama bahwa manajemen sekolah ini juga butuh sentuhan, artinya bagaimana memanajemen pendidikan, kemudian supaya berjalan dengan baik, bisa mencapai tujuan sekolah, bahkan tujuan pendidikan nasional, dan kita harus sandingkan juga dengan kepemimpinan pendidikan. Dalam hal ini, yang paling rendah merupakan kepala sekolah, dan juga guru yang nanti akan memimpin di setiap kelas, atau menjadi wali kelas masing-masing. Nah, ini yang menjadi PR ya buat kita sebagai guru. Kita juga punya tugas tambahan mengelola, memanage kelas sedemikian rupa supaya proses manajemen kelas ini berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir adalah tantangan perubahan dalam layanan pendidikan. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama bahwa pelayanan pendidikan dari tahun ke tahun kan tentu mengalami perubahan ya, Mas Mbak. Sekolah dalam hal ini harus bisa menjawab tantangan itu. Nah, kalau misalkan ini terkait dengan Sarpras Bu, misalnya ada pertanyaan seperti itu ya, tentu memang terkait dengan sarana dan prasarana. Tapi bukan berarti dari SDM-nya itu belum bisa memberikan pelayanan pendidikan yang baik. Ya, jadi walaupun fasilitas ini penting, tapi kita sebagai SDM yang guru di sekolah itu juga harus bisa memberikan pelayanan pendidikan yang baik. Nah, itu tadi ya Mas Mbak materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga yang Bu Yola sampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.